Jadi identitas kamu udah bukan nelayan lagi. Tuhan udah panggil kamu keluar untuk purpose yang besar. Dan Petrus udah jalan sama Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus kemanapun, sampai akhirnya ada satu titik di mana Petrus merasa dia begitu gagal dan kecewa Tuhan, yaitu ketika dia sangkal Tuhan Yesus 3 kali. Firman Tuhan tuliskan ketika Petrus menyangkal Yesus dan Yesus memandang kepada Petrus di belakang, Petrus teringat, Petrus nangis, senangis-nangisnya, dan dia pergi lari. Dan untuk sementara selama proses Yesus disalib, gak ada tuh dimensi lagi tentang Petrus, dia hilang kemana, gak ada yang tahu. Sampai akhirnya Petrus yang udah bukan nelayan identitasnya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia kembali nampakin diri sama murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Dan firman Tuhan katakan di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Dan 2-3 kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ketika Petrus sudah dipanggil Tuhan, kamu udah bukan nelayan, kamu penjala manusia. Dia sudah hidup dalam identitas yang baru, tapi dia jatuh, dia gagal. Somehow feel guilty itu membuat dia lari dari Yesus, hilang, dan ternyata membawa dia kepada identitasnya sendiri. Dia udah ngerasa udah gak cocok, gak bisa lagi jadi namanya penjala manusia. Sudah gagal, sudah cacat, sudah defect kalau benda. Dan itu yang setan mau sering kali. Dia akan gunain begitu banyak pencobaan untuk paksa kita jatuh, dan ketika kita udah jatuh kita ngerasa jadi lemah, dan ketika kita udah ngerasa lemah akhirnya malah kita undur dari pelayanan, kita undur dari purpose Tuhan, ngerasa kita udah gak akan bisa berfungsi lagi dengan baik. Kita udah gak layak, kita udah gak bisa. Hati-hati family kalau sedang merasa seperti ini saat ini. Karena kan setan coba melakukan buat kita anak-anaknya Tuhan, supaya akhirnya kita gak bisa lagi fulfill purpose-nya dia. Walaupun kita punya karunia yang luar biasa, bernyanyi, bermain musik misalkan, tapi mungkin kita jatuh yang membuat kita kayak gak layak lagi pelayanan. Akhirnya kita kubur, kita gak pernah bawa permainan piano kita lagi untuk memberkati orang di praise and worship, gak pernah lagi. Karena tadi udah ngerasa gagal pelayanan lagi. Sedangkan kita tahu akhir cerita ini Tuhan Yesus masih minta Petrus lagi untuk membalakan domba-dombanya. Bahkan tugasnya bukan lagi segampang menjala manusia aja, tapi sekarang Petrus malah dipercaya untuk bisa menurture, membangun, mendidik, mementor supaya domba-domba Tuhan terpelihara. Jadi Tuhan itu beda sama kita. Kalau sekarang kita merasa kita udah gak bisa function dengan baik untuk memenuhi purpose Tuhan, bisa dengerin suara Tuhan. Kalau kamu mau kembali, bertobat, berserah, jalan lagi sama aku, Tuhan bisa mengembalikan. Ada ayat yang pernah ada apa? Kita sama seperti bejana di tangan tukang perahu. Yang kalau bejana itu hancur, firman Tuhan katakan gak akan dibuang, tetapi akan dibentuk ulang menjadi bejana lain yang juga gak akan hilang. Itu Tuhan. Jadi Tuhan gak pernah give up semua hidup. Ya, itu permainan setan. Dia kasih kita distraction, dia mencoba bikin kita lupa identitas kita, membuat kita merasa sudah gak layak, gak bisa, sehingga akhirnya kita gak bisa bermain bebas. Cerita Samson, cerita yang bisa menyimpulkan semua hal itu. Tuhan punya purpose yang luar biasa di dalam kehidupan Samson. Dan tadi sama seperti yang aku bilang, bahwa ketika Tuhan punya purpose, dia pasti kasih resources. Dan Samson Tuhan kasih resources, kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau pernah nonton film Perang 300 pasukan lawan begitu banyak, Samson satu lawan ribuan juga, itu lebih gila kadang-kadang ya. Gak ada teman, solo fighting aja lawan orang Filistin, itu Samson. Tuhan kasih dia resources dan Tuhan kasih guidance, baik selama proses kehamilan, apa yang orang tuanya, mamanya gak boleh makan, gak boleh minum, Tuhan juga kasih guidance. Samson harus berbuat apa, jangan berbuat apa, karena Tuhan punya purpose yang luar biasa sama Samson. Nah, tapi ya somehow Samson ya kita banget gitu, ke-distract dia. Resources, kekuatan, kehebatan, kemacoan, kemaskulinan dari dia menjadi sebuah distraction yang akhirnya menyebabkan kejatuhan itu.
ya kan? Samson selalu jatuh sama cewek. Itu kejatuhannya Samson all the time. Ya, nggak mungkin bisa dapet cewek kalau nggak kemarin juga gitu kan. Siapa yang nggak suka kuat, jagoan gitu? Itu Samson. Dan akhirnya dia mencapai titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Dia yang harusnya menjadi pembebas bangsa Israel melawan Filistin, bertahun-tahun dia udah membunuh ribuan orang Filistin. Tapi kali ini dia nggak berdaya, ditangkap, buta, nggak bisa apa-apa. Bahkan di akhir hidupnya akhirnya dipertontonkan dengan begitu banyak orang Filistin menertawakan dia sambil memuji-muji Dewa Dagon karena Tuhan katakan, menertawakan bahwa dia udah nggak bisa apa-apa, Dewa Dagon lebih berkuasa. Ya seperti mencoba mengatakan bahwa Dewa Dagon lebih berkuasa dari Tuhan dan Tuhan ini. Tapi itulah Samson, seseorang yang punya purpose, seseorang yang sudah diberkati dengan resources dan guidance. Tapi ketika semua di misuse sama seperti main di